Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SPE Sinau bareng Eni. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika tema 2, subtema 1. Kita akan belajar sifat komutatif pada penjumlahan dan soal cerita. Namun, sebelum memulai materi kita kali ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anakku, semoga dengan membaca surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan bagi anak-anakku semua di dalam menuntut ilmu. Sebelum kita belajar tentang sifat komutatif penjumlahan, mari kita mengenal lebih dulu tentang sifat-sifat penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan itu ada 3. Yang pertama, sifat komutatif penjumlahan. Artinya, mengganti urutan dari bilangan yang dijumlah tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Contohnya, 4 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 4. Perhatikan bahwa hasil penjumlahannya tetap 6 walaupun urutannya dibalik. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif penjumlahan. Mengubah pengelompokan dari bilangan yang dijumlah tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Contohnya, di dalam kurung yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Jadi hasilnya tetap sama. Sifat yang ketiga yaitu sifat identitas penjumlahan. Hasil penjumlahan dari 0 dengan bilangan lain adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Pembahasan kita kali ini yaitu sifat yang pertama, yakni sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif penjumlahan. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Artinya, hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi, bilangan cacah selalu bertanda positif. Contoh, 200 ditambah 112 sama dengan 112 ditambah 200. Karena 200 ditambah 112 itu hasilnya 312 sama dengan 112 ditambah 200, yakni 312. Contoh yang lain,
210 ditambah 122 ditambah 150 sama dengan 122 ditambah 210 ditambah 150 sama dengan juga 150 ditambah 210 ditambah 122. Karena 210 ditambah 122 ditambah 150 itu hasilnya 482. Begitu juga untuk 122 ditambah 210 ditambah 150 hasilnya juga 482. 150 ditambah 210 ditambah 122 juga hasilnya sama 482. Maka sifat inilah yang dinamakan sifat komutatif pada penjumlahan. Selanjutnya, mari kita cermati soal cerita berikut ini. Siti, Lani, dan Dayu menanam bibit tomat. Iwan menanam 230 bibit, Lani menanam 189 bibit, dan Dayu menanam 25 bibit. Hitung banyak bibit cabai yang telah mereka tanam. Jawab. 230 ditambah 189 ditambah 25 sama dengan 444. 189 ditambah 230 ditambah 25 sama dengan 444. 25 ditambah 189 ditambah 230 sama dengan 444. Sehingga dapat dikatakan 230 ditambah 189 ditambah 25 sama dengan 189 ditambah 230 ditambah 25 sama dengan juga 25 ditambah 189 ditambah 230. Artinya, hasil penjumlahan ketiga bilangan tersebut akan sama walaupun bilangan-bilangan tersebut ditukar. Inilah yang disebut sifat komutatif pada penjumlahan. Nah anak-anak, itu tadi materi kita kali ini tentang sifat komutatif penjumlahan. Semoga anak-anak di rumah dapat dengan mudah memahami materi yang telah Ustazah sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa mengeklik subscribe, like, dan loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.